dengan tokoh-tokoh kunci key figures dalam rekonsiliasi peace process di Belfast. Kita tahu Belfast sampai hari ini masih terus bergejolak antara Protestan dan Katolik, orang-orang Scotland dan orang-orang Ireland. Untuk informasi, Belfast itu ibu kota dari Irlandia Utara. Ada 6 kabupaten di sana, counties, yang memilih setiap tahun referendum bergabung dengan Inggris dan tidak mau bergabung dengan Irlandia Republik. Ya, Irlandia itu ibu kotanya Dublin. Jadi kami dari Dublin pergi ke Belfast berapa hari di sana, lalu pulang sesuai dengan schedule hari Jumat. Dan itu sudah jam 5 sore. Salah seorang dosen di sana, seorang pendeta, David Stephen namanya, badannya gemuk, ngomongnya itu seperti tidak niat dia ada di sana. Kita sudah rolling mata, begini saling lihat, ngomong ngoceh. Kita sudah pikir ini kita harus buru-buru ke stasiun kereta karena kita harus pulang naik kereta. Itu sudah hari Jumat, dan Jumat itu biasanya ramai. Kita sering lihat kita terlambat ini. Akhirnya beberapa sudah menguap begitu untuk kasih kode dia supaya kita pergi, sudah capek, sudah 1 minggu kita ada di sana. Lalu gitu kita akhirnya buru-buru berangkat dengan tas, lari-lari ke stasiun kereta. Waktu kami dapat kereta yang masih satu lagi, ada yang kereta terakhir gitu. Kita harus tunggu lagi beberapa saat. Jadi kita harus dapat kereta itu supaya kita tidak terlalu kemalaman di Dublin, tiba di stasiun Dublin. Lari-lari di koridor, saya lihat itu ada orang jualan gitu di koridor. Lalu karena kita buru-buru berdesak-desakan, ini laki perempuan, kita ada berapa itu, 37 orang kalau saya tidak salah. Lalu salah satu itu tabrak meja orang jualan itu. Saya hanya lihat sepintas gitu. Meja itu jualan buah, tabrak, wah beramburan buahnya. Tapi karena kita buru-buru kejar kereta, tidak ada yang mau ngalah berhenti begitu ya, tolong. Tabrak, lari kita ke koridor karena pintu hampir ditutup, itu pintu peron. Entah dari mana, mungkin saya kerasukan setan atau apa, Roh Kudus, saya tidak tahu. Saya kok rasa kasihan begitu sama yang jualan. Saya tarik nafas, saya menghentikan lari saya, lalu saya noleh begini, anak perempuan, saya tadi tidak lihat ya, anak perempuan itu sudah di lantai gitu pungutin apel-apelnya berantakan jatuh di bawah. Lalu saya kasih kode teman-teman begini, jalan duluan. Mereka, ayo cepet. Saya bilang enggak, ketemu hari Senin, jadi pukul Senin kan kuliah. Saya balik ke sana, saya jongkok di sana ikut pungut buah apel itu, baru saya lihat kepada gadis itu, lihat wajahnya, ternyata dia buta Bapak Ibu. Saya lihat begini, dingin lagi Belfast itu ada asap keluar dari kayak naga gitu ya, keluar asap gitu dari bibirnya, nangis dia, air mata. Wah kasihan, saya bantu susun, tapi saya tahu beberapa itu sudah hancur, sudah rusak itu aktor, ada yang kena injak, kena apa. Lalu saya merasa tidak enak, jadi atas nama teman-teman semua, bukan saya karena saya merasa saya pastor ya, tapi karena saya kasihan aja. Lalu saya ambil dompet, saya kasih uang ini, ganti apel-apelmu ini. Lalu saya bilang, basa-basi ya, saya bilang dalam bahasa Inggris, hope we do not ruin your day, saya bilang. Mudah-mudahan kami tidak merusak hari ini. Lalu saya melangkah mau masuk kembali ke peron stasiun, cari kereta berikut. Lalu dia panggil, "Sir," saya ingat sekali itu. "Pak," saya noleh karena dia buta. Lalu dia tanya apa? "Are you Jesus?" Apakah Anda Yesus? Saya melihat ini terus saya jalan. Itu pengalaman yang sangat saya berkesan begitu dalam hidup saya. Are you Jesus? Apakah Anda adalah Yesus? Itu pertanyaan dia. Di kereta tuh saya masih pikir, Are
you Jesus? Pertanyaan sederhana. Di dunia yang penuh dengan kegelapan, buta, orang tidak tahu mana yang benar, mana tidak benar, apakah orang bisa menemukan Yesus dalam diri kita? Kata-kata Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Tesalonika hari ini yang sangat menarik buat saya. Dia mengatakan bahwa kiranya tidak perlu aku menulis kepadamu, sebab kalian sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani ini theodikoi. Theo itu Tuhan, didak itu mengajar, didakoi, theodidakoi dalam bahasa Yunaninya. Jadi Tuhan sendiri yang mengajar. Orang tanya dari mana datang? Saya ingin juga tidak punya hati ya lari. Saya sampai di Dublin bisa tidur lebih cepat begitu, karena sudah hari Jumat. Tapi saya akhirnya tiba di Dublin tengah malam dan bayar taksinya lebih mahal begitu. Saya pikir dari mana datangnya perasaan itu? Ya ini mungkin kalau saya renungkan, ya ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, diajar oleh Allah, oleh Roh Kudus sendiri. Dan kadang kalau kita bertanya dari mana perasaan kasih ini muncul? Kenapa saya harus peduli? Yaitu karena Tuhan sendiri yang mengajar dan mendidik kita. Kita bukan manusia yang sempurna, kita diberikan banyak talenta, kadang kita punya ketakutan, kita takut orang bilang sok, mau tampil sendiri, mau ini dan itu, banyak sekali. Lingkungan kita tidak mendukung kita untuk mengembangkan talenta kita. Kita takut, kita minder, kita tidak berkembang karena situasi lingkungan kita sendiri tidak punya kepercayaan diri. Kita dibesarkan dalam keluarga yang biasa dibully, di sekolah di mana orang biasa bully. Jadi kita tidak berkembang sama sekali. Kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi seperti itu. Tapi kadang kita menghadapi situasi di mana Tuhan seperti mengajar kita. Kita tidak pernah tahu dari mana itu datangnya. Tapi yang paling penting, Suster, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pertanyaan untuk kita renungkan, kita akan ingat, kita mungkin seperti apel yang jatuh terinjak, rusak. Tapi jangan lupa, ada seorang yang datang memungut kita dan mengangkat kita ke satu tempat yang bernama Kalvari. Itulah Yesus. Kita jatuh dalam dosa, kita terinjak, kita ditekan, tapi Tuhan memungut kita dan mengangkat kita ke tempat yang bernama Kalvari lewat salibnya. Tuhan memberkati kita semua.